Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Ini suara saya kedengeran nggak ya? Tes ya. Nah, ini setelah 1 minggu kemarin kita nggak ada acara karena kebetulan saya kemarin ini lagi apa sih mager. Akhir-akhir ini udah 2 minggu ini mager karena cuaca juga di sini dingin banget. Nah, akhirnya kita mulai lagi ya. Mulai lagi ini bagian dari session dengan Teh Hesti ya. Teh Hesti, Teh Hesti ini dari praktisi dari talent mapping. Nah, sesi pertama kemarin itu kan kita pernah bahas tentang perlukah tahu bakat anak di usia dini. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan membahas perkembangan bakat anak. Nah, sekarang sesi yang ketiga, kita coba kupas lagi tentang kapan saya bisa tahu anak saya berbakat, seperti itu ya. Nah, mungkin kita langsung aja di sini Teh Hestinya udah join juga. Kita langsung aja panggil Teh Hestinya. Tapi saya mau sapa dulu ya, ini yang udah masuk. Makasih ini udah ada Dias, ada Lauren, ada Azril. Makasih udah join. Semoga bermanfaat ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Hesti. Teh Hesti, apa kabar? Waalaikumsalam, Teh Medi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ini minggu kemarin kita sempat nggak ada ini ya, nggak ada acara. Nah, sekarang kita ini lagi, kita masuk lagi. Azan ya. Nah, gimana? Menunggu dulu ya azannya selesai. Iya bener, lagi azan di Nah, sini. Boleh Teh iya, iya. sambil cerita-cerita di sini kedengeran ya azannya ya? Nah, nggak apa-apa. Atau kita tunggu dulu aja sebentar. Nggak apa-apa sambil nunggu yang lain masuk, Testi. Mm-mm. Sambil cerita-cerita ya. Jadi Ya tuh boleh. santri talent mapping itu sempat bikin buku ini, Mm-mm. buku bareng-bareng. Saya nggak ikut di Mm-mm. sini nih, cuma meramaikan aja sebagai pembacanya dan penikmat bukunya. Ini bukunya judulnya Gara-gara Talent Mapping. Jadi ini Mm-mm. buku Oh, yang dibuat oleh santri santri Talent Mapping tentang eh, apa yang mereka rasakan setelah mereka belajar TM. Jadi setelah mereka memetakan bakat, terus karena kita itu beberapa pekan terakhir ngomongin ini ya, ngomongin anak ya. mm-mm. Ini Ngomongin yang anak menarik terus nih nih. ada ceritanya Bu Vita Victoria, judulnya Terlahir Kembali Sebagai Ibu. Jadi, Wow. nah itu tuh kayak, ya saya juga beli buku ini lewat Bu Vita. Oh Jadi, gitu. Bu Vita ini menceritakan, nanti sedikit kita kupas. Kalau Oh, boleh, boleh. kalau ada waktu ya, Insya Allah ada. Cukup, semoga cukup ya. Kalau enggak ada ya minggu depan lagi. Minggu depan ada Ayu, lagi. ada Ayu. Oh Apa iya, ada kabar Ayu juga. Ayu? Udah lama nggak ini yang ngobrol kita ya, walaupun Mm-mm. punya grup. Nah, jadi, oh iya, cerita lagi. Eh, Ashraf 2 hari lalu 3 tahun, Hesti. Iya, jadi Nggak tadi kerasa ada ya? apa? Ya, iya sih, nggak kerasa. Tapi kalau pas ngejalaninnya kayak gimana ya, heboh. Tapi pas udah anaknya 3 tahun, oh kok cepet ya? Tuh Mm-mm. Ayu baru join, Alhamdulillah. Halo Ayu. Ya jadi tadi ada ini kan ngerayain di sekolah anak, ya kecil-kecilan lah, ya, kecil-kecilan gitu. Terus pas keluar nggak nyangka gitu ya kan, saya memang baru di sini jadi nggak selalu lihat cuaca ya.
Pas keluar dingin banget Hesti. Dan itu katanya 6 degree. Ya ampun, dan itu pertama kali dalam hidup saya. Jadi kan jalan, karena nggak bisa nyupir, jalan ke sekolah anak, kebayang itu 6 degree jalan. Dasar. Nah ayo, belum, tunggu bentar. Ayo siapa lagi nih yang mau gabung? Tapi yang penting anak-anak Masih, bajunya disiapin ya, baju-baju musim dingin, baju tebal gitu. iya, iya, udah mulai. Dan Kemarin sih tolak pas angin siap sedia ya. pasti itu mah. Ini aja tadi udah minum tolak angin, terus minuman jahe itu loh, Oh itu iya udah itu enak banget. pasti. Jadi memang pertama sih buat kami ya, kalau suami kan udah biasa ya. Kalau buat kami dan saya dan anak-anak, pertama tinggal di daerah yang emang ada ini dingin ya, ada cuaca Mm-mm. dingin, ada cuaca dinginnya. Jadi bener-bener kaget ya. Dan ini masih sebulan 2 bulan lagi kali ya. Tuh Iya. ada siapa itu Putra baru join Jadi yang kalau ditunggu. kalau di Eropa musim panas ya, Australia itu musim dingin ya. Kebalikan ya, Mm-mm, kebalikan. kebalikan. Ya, makanya ya gitulah. Tapi Ada eh rencana mudik ya. pengennya. Tapi sayang ternyata winter di sini nggak libur Oh, panjang. oh, nggak libur sekolah? Kalau winternya libur balik ke Indonesia dulu. Terus ini Hesti, tapi yang unik itu anak-anak ya. Anak-anak tuh survival ya. Jadi saya tuh yang udah kedinginan kayak gimana gitu ya. Tapi ke anak-anak itu bener-bener bener-bener survive ya. Nggak seperti kedinginan gitu. Mm-mm. Atau nggak dirasa ya. Atau nggak dirasa. Atau gimana ya? Nanti kita dibilang rasis nggak? Ada campuran ras misalnya gitu. Jadi mereka mungkin Mm-mm. lebih tahan di area dingin. Terus kulitnya juga dirancang untuk bisa survive di area dingin. Gitu ya nggak sih? Bisa jadi ya. Ntar Begitu. dibilangnya rasis lagi. Kan bagaimanapun multirasial ya. Kalau kita darah-darah Melayu yang kedinginan gitu ya. Hmm. Nah, ini ada yang nanya dulu, Bu, jadwal live-nya sekarang kapan aja ya? Nah, sebenarnya kita usahain seminggu sekali. Cuma memang ada saat-saat yang namanya ibu-ibu ya, kadang-kadang mengikuti jadwal apa? Jadwal anak, jadwal suami kalau nggak sibuk. Tapi kita usahakan seminggu sekali akan ada live ya, Esti ya. Terus Hari Kamis pembahasan ya. hari Kamis Kita ya jam ngumpulnya 7. ya. Hmm. Oke, nah saya mau udah selesai nih azannya Hmm. di sini, Matt. Sekarang Oke, kita oke. cerita dikit ya tentang tulisannya Bu Vita Victoria ini, karena beliau Gimana? spesial sebenarnya kan para penulis itu menawarkan ke semua santri talents mapping, mau nggak beli buku saya gitu. Nah yang nawarin ke saya ini Bu Vita, tapi ternyata Hmm. memang nyangkutnya juga ceritanya Bu Vita. Kita kan bahas tentang gimana memahami bakat anak ya. Dan Bu Vita ini eh, adalah orang yang waktu awalnya di ceritanya itu, awalnya itu dia melihat bahwa orang yang pintar, orang yang berhasil adalah orang-orang yang memang jago matematika. Hmm. Dan kebetulan anaknya jago matematika. Serius sih. Iya, Terus kalau yang nggak jadi jago gimana nih? proud dong, bangga kan? Maksudnya bangga kan? Mm-mm. Ya kita adalah Mm-mm. kebanggaan gitu. Apalagi kita dididiknya Mm. begitu ya dari kecil kan. Masuk Mm. IPA, jago matematik gitu. Tahu-tahu Mm. SMP apa SMA anaknya bilang gini, Mama aku mau masuk jurusan film aja deh. Cep Jeder. gitu. Oh. Tapi kan Nah ini, udah belajar TM. nah ini juga Hesti yang sebenarnya mau saya tanyain ya, karena gimana gitu ya. Sebenarnya kan ada beberapa yang saya nggak tahu gitu. Kan kita harus mengeksplor semua nih tentang anak ya, sampai kita Hmm. menemukan mana sih yang pakemnya mereka gitu, yang benar-benar mereka bisa optimal di sana, mereka enjoy di sana, dan mereka bisa bisa keluar nomor satu di sana kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi ada beberapa yang menurut saya sebagai orang tua itu saya khawatir gitu kalau ternyata dia bakatnya ya salah satunya di film kayak Aslam gitu kan. Aslam itu sebenarnya senang senang membuat walaupun dia pemalu ya dia tuh kalau saya perhatikan senang kayak
orang itu memperhatikan dia, dia bikin pertunjukan kecil dan dia melucu gitu kan, bikin joke atau dia bikin pura-pura sulap kayak gitu kan, seperti itu. Tapi ya komedian kan berarti. Tapi kan ada hal yang saya masa sih anak kita nanti jadi kayak gitu atau nanti memang ternyata dia bakatnya di situ. Aduh, khawatir gitu. Saya salah satunya itu. Terus ada juga yang mungkin menurut saya masih abu-abu secara agama gitu atau tentang apa gitu ya, tentang saya nggak nyebutin ya, tapi itu tuh akhirnya nggak saya explore gitu, saya batasi gitu. Nah, jadi mungkin kayak gimana gitu. Ini nyambung dengan Ibu Jadi Vita tadi DJ gitu ya. gitu ya misalnya ya. Iya, kan itu gimana dong? Kita nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlas. Ya kan ada aturannya Tapi ya. Kan waktu kemarin sempat kita bahas apa sih? Fitrah based education, cuman memang nggak kita perdalam di sini karena bukan hmm, saya ahlinya. Ada beberapa teman yang sudah lebih dulu mendalami pendidikan berbasis fitrah dari hmm, Ustadz Hari Santosa. Nah, sebenarnya kalau pakai TM sendiri pun kan ada arahannya ya. hmm. Gimana Hmm, tuh? karena bakat kan banyak banget. Bakat Hmm, itu di talent mapping diulang lagi kalau bakat itu di talent mapping adalah sifat yang produktif. Jadi kalau sifat yang tidak produktif nggak kita bahas. Bahkan kadang-kadang kalau kita bahas ke 34 bakat itu semua hal yang kita kira itu tadinya tidak produktif atau stigma gitu. hmm, Contoh ya, ini orang significance biasanya disebut banci tampil. hmm, Nah, ternyata kekuatannya adalah orang yang significance itu orang yang bisa menjadi pusat perhatian, senang tampil di depan hmm, umum, senang uh, bila pekerjaannya diakui begitu. Nah, hmm, misalnya ya kayak Aslam kan, Aslam tuh butuh diapresiasi. Jadi look at me gitu. hmm, Wah hebat sekali gitu ya, anak-anak ya senang hmm, banget ya begitu hmm, ya. hmm, Tapi saat dewasa tahu-tahu ada yang orang berbakat signifikan tapi kemudian dia bilang memang benar aku bakatnya itu masa sih contoh ya bakat hmm, signifikan aku nomor satu gitu hmm, terus terus sedih jadi padahal itu adalah kekuatan dia tapi dia hmm, sedih karena dia merasa bahwa emang boleh ya gue gitu jadi banci hmm, tampil misalnya kan karena stigma di hmm. masyarakat significance itu jelek gitu ya gitu. Orang tuh lebih baik monggo silakan sampean duluan. Itu duluan yang Oh, maju gitu misalnya. hmm, hmm. Apalagi misalnya Jangan, perempuan misalnya gitu. Nggak boleh hmm, kan. hmm, Eh, tapi sama sih sebenarnya di buku ini juga ada pertanyaannya begini. Apakah Anda pernah dibully terkait dengan masa lalu yang dimana dia tampil di depan umum gitu. Salah hmm, satu santri begitu kan. Ternyata ya kadang-kadang hal-hal yang menjadi kekuatan kita tapi berada di tempat yang tidak tepat, berada di hmm, tempat yang tidak semestinya sehingga orang-orang hmm, tidak dapat mengapresiasi apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita. hmm. Kenapa? Itu jadi Ada inget ibu tuh ya? dulu. Oh enggak ada oh iya Oh, ada Bang. Ada Bapak dan Ibu. Ini juga ada Mas Adit nih. Tadi soalnya kita barusan acara bareng. soalnya namanya, namanya sih langsung inget. Nah, Iya kayak gitu. eh Terus gimana? kadang gini, inget banget gini. Kayak waktu dulu misalnya, kalau waktu di kampus teknik, saya suka baca buku. Dulu kalau dapat buku tuh sharingnya sama Mareta, sama Reta tuh Oh, iya buku-buku sih. ingat dulu ya, ada buku lah A Child Called It, buku-buku bertema psikologi begitu. Suatu ketika kemudian saya berpikir, am I an alien? Maksudnya kok kayaknya bacaan gue Aneh. beda atau emang kamu suka baca buku yang itu begitu loh. Heeh. Jadi pada satu titik kadang-kadang saat kita tidak berada di tempat yang tepat, pada akhirnya kita Hmm. jadi merasa bahwa kekuatan kita tuh kelemahan kita, Hmm. gitu. Oke, oke. Jadi bukan malah malah kita mereject kekuatan kita. Dan anak-anak Hmm. sebenarnya aslinya mereka bahagia tampil apa adanya. Contoh misalnya Aslam yang happy Hmm. kalau dia tampil, Hmm. happy kalau dia muncul di depan panggung, di depan orang gitu. Mhm. Iya, oh Terus gitu. Ya, satu lagi apa ceritanya? Kemarin dia suka berhitung ya. oh iya dia suka berhitung, tapi Mm-mm. saya belum tahu juga apakah
udah bener atau enggak gitu konsepnya. Karena kan sebenarnya saya agak ini ya apa menerapkan Montessori ceritanya, tapi ya enggak, ibunya sendiri kan sebenarnya harusnya harus belajar ya tentang metode itu. Jadi nggak tahu nih apakah emang udah tepat gitu dengan konsepnya atau nah itu yang harus saya sendiri belajar lagi gitu dan emang udah sebulan inilah tertarik dengan matematika, tambah-tambahan. Nah, tapi kelemahan lain ya mungkin karena nggak tahu ya. Nah, ini juga nih satu hal ya. Apakah bakat itu diturunkan gitu ya Hesti ya? Karena gini Hesti, saya nggak tahu ya mungkin benar atau tidak karena ada beberapa yang kayak saya nih. Saya kan emang dulu nggak terlalu suka membaca, terus saya juga dalam hal menulis itu telat dulu Hesti. Jadi dulu tuh saya tuh seneng main di luar gitu, emang aktif di luar gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh telat gitu. Nah itu tuh karena saya mungkin jarang ngajarin aslam seperti itu, jadi aslam juga sekarang nulisnya telat gitu. Nulisnya telat kayak gitu. Nah itu pertama. Terus kedua, saya tuh secara nggak sadar seringkali ke suami gitu ya bilang gini, kalau anak mau aktif, mau jadi anak yang aktif, bapaknya juga harus aktif, harus ngajak keluar gitu, ajak main, ajak jangan di rumah terus gitu. Jadi saya mikirnya apakah sebenarnya itu relate gitu. Tapi ada juga anak yang orang tuanya nggak aktif, tapi anaknya aktif kan. Ternyata seperti itu. Gimana Hesti? Jadi anak tetangga ya. Ya, tentang iya, Iya, jadi suka ada memang begitu. Itu isunya. Itu isunya kayak kalau hmm, pertanyaan apakah bakat anak itu adalah turunan dari bakat bapak dan ibu? hmm, Jawabannya tidak. Jadi bisa jadi anaknya punya bakat itu, sedangkan bapak dan ibunya bakatnya bukan itu. Jadi malah yang menarik sebenarnya gini, suatu ketika diomonginnya kayak gini, Matt. Kehadiran seorang anak dengan bakat tertentu itu sebenarnya melengkapi bakat di keluarga itu. hmm, Jadi kadang kayak, melengkapi. oh dia jadi merinding Jadi kalau diomongin bahkan begitu. bahkan justru sebenarnya yang belum ada di keluarga itu akhirnya dia yang melengkapi itu kan Mm-mm, maksudnya. mm-mm. Kalau ada Hmm. yang belum lengkap, ya bukan berarti kemudian kalau ada yang belum lengkap lagi, bukan berarti kemudian bapaknya kawin lagi gitu. Yes. Tapi uh, No. associate lah, cari konsultan, cari asisten. Misalnya ya bapak dan ibu Hmm. lemah di keuangan, misalnya di akuntansi nggak suka ngitung, mungkin orang kreatif begitu, atau orang Hmm. bahasa misalnya. Hmm. Lalu kemudian kita lihat nih dua-duanya suami istri. Oh, thinkingnya di area keuangannya dia hitam dan abu-abu. Jadi tidak kuat di situ, tidak dominan di situ. Maka berarti apa? Oh, jangan-jangan ada anaknya malah yang kuat di situ. Atau Hmm. ya berarti ada perlu rekomendasinya adalah mencari asisten di bidang keuangan misalnya. Yang memang suka Hmm. berhitung gitu kan. Hmm. Gitu. Oke, oke. Tapi yang menarik ya itu, ternyata nggak selalu bakat anak-anak itu menurun dari bapak dan ibunya. Ada yang dari ya 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 bukan ya. Sebenarnya kan bakat dari Allah ya. Hmm. Istilahnya kita itu dikasih bekal Hmm. sudah ditujukan untuk apa misalnya. Untuk Hmm. menjadi seseorang. Nah, maksudnya adalah bakat kita itu diberikan dengan seperangkat bakat terus kemudian untuk kita berperan sebagai seseorang. Sebagai kalau istilahnya di dalam Islam kan khalifah di muka bumi ya. Khalifah itu Hmm. kan perannya macam-macam. Jadi ada yang jadi guru, ada yang jadi pendidik, ada yang jadi pembicara, ada yang kemudian ya pendidik, pengajar, pembicara, ada yang jadi technician, ada yang jadi orang medis gitu. Jadi Hmm. tapi kalau di talent mapping itu dirangkumnya di 114 aktivitas. Jadi kan Hmm. TM itu 34 bakat dan 114 aktivitas. Jadi kalau bakatnya dilihatnya di peta talent mapping yang disebut talent map, jadi peta bakat. Hmm. Kalau 114 aktivitasnya dilihatnya di peta klaster kekuatan, jadi strength cluster map. Nah, dari peta kekuatan itu kita bisa melihat
si Hmm. anak tersebut, orang tua tersebut sebenarnya dia bisa berperan di pekerjaan apa aja, di Hmm. bidang apa saja gitu. Hesti, sorry nih, eh motong sedikit ya. Ini 114 aktivitas itu nanti ketika tes itu dalam bentuk pertanyaan atau Itu kita melakukan, pertanyaan, oh, pertanyaan. kuesioner. Suka ini enggak, suka itu enggak gitu ya? Iya bentuknya kuesioner, kuesioner Oke, dengan oke. skala. Apakah Oh, oke, ini oke. saya banget, gue banget gitu, atau Hmm, nggak gue banget? oke, 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 bisa lanjut nih. Nah, jadi nih balik lagi ke inti eh, apa topik kita. Pertanyaan. Heeh. Kapan saya bisa tahu anak saya berbakat? Nah, Hmm, ini kan satu yang apa ya? Karena kan kayak tadi ya di talent mapping sendiri ada 34 ya. hmm, Ada 34 ini kelompok bakat sendiri kan ya. Itu kan hmm, banyak ya Hesti ya. Itu hmm, kan hmm. banyak. Belum lagi ditambah lagi kita kan harus explore semua. Belum lagi ditambah lagi ada gimana ya? Kita 114 selalu aktivitas. 114 aktivitas dan lagi ditambah lagi kita tuh seringkali kita selalu apa inginnya yang terbaik buat anak, optimal, anak bisa keluar bakatnya segala macam gitu. Tapi ujung-ujungnya ya kalau bisa jadi dokter, jadi engineer, misalnya gitu kan. Ujung-ujungnya seperti kayak gitu kan Hesti itu ya. Jadi sama aja kita balik lagi ke ini orang tua kan sebenarnya. Nah itu kayak gimana Balik lagi Hesti? ke mimpi orang tua. Heeh. Mimpi orang tua itu sebenarnya. Jadi bagaimana nih, Her? Dan bagaimana mengatasinya coba? Jadi bagaimana Oke. kita tuh benar-benar pure untuk masa depan anak biar mereka terbaik buat mereka seperti itu dan kita juga bisa menekan ego kita gitu. Ya, yang pertama orang tuanya perlu tahu juga tentang konsep bakat. Tadi, makanya lebih baik Hmm. orang tua ini sebelum mengarahkan anak menuju jurusannya atau beraktivitas, sebaiknya orang tuanya dulu nih yang ngerti konsep bakat. Jadi kalau misalnya Hmm. dibilang dulu ya, ada anak saya berbakat atau tidak berbakat, kalau di konsepnya Talent Mapping semua orang berbakat. Nah, Hmm. bakatnya yang beda-beda dan kita perlu tahu bagaimana menempatkan dia berada di tempat yang tepat. Jadi kayak Hmm. misalnya nih, ada orang yang suka di belakang meja kerjanya, di balik meja, di balik laptop begitu. Terus kemudian dia nggak nyaman disuruh pergi keluar ruangan gitu. Terus Hmm. sama orang tuanya disuruh apa misalnya? Jadi jurnalis, ketemu orang. Kan Hmm. jadi nggak tepat ya, jadi nggak nyaman. Ada lagi, biasanya justru kasus yang terbanyak adalah dokter. Hmm. Saya maunya anak saya jadi dokter misalnya gitu. Oke, yang pertama kita lihat kemampuan fisik ya, jadi dokter ya, nggak boleh buta warna, color blind ya. Kecerdasan Hmm. anak masuk akal apa enggak tuh, masuk apa enggak. Lalu saya Hmm. kadang bertanyanya, di keluarga ada yang sudah jadi dokter belum? Oh, Begitu. oh Jadi gitu. lingkungan mereka dekat nggak dengan lingkungan dokter begitu. Lalu kemudian Hmm. kalau dilihat bahwa si anak ini tidak akan masalah menjalani 4 tahun pendidikan dokternya, maka silahkan wujudkan mimpi keluarga untuk jadi dokter. Ya 6 tahun, 7 tahun lah ya. Jadi dokter umum ya. Habis itu ambillah eh, jurusan-jurusan S2 atau spesialis yang lebih sesuai dengan bakatnya. Jadi kalau ternyata dokter itu kalau di TM bakatnya ada di restoratif. Orang yang senang memperbaiki barang atau orang. Jadi memperbaiki ya, mengobati. Jadi pilihannya ada dokter, mau jadi psikolog klinis atau mau jadi teknik mesin yang kerja yang ngobatin. Hmm. Kerjaan Hmm. yang ngebenerin mobil ya atau Mobil. Oh. otomotif. Hmm. Nah, kenapa? Karena orang-orang restoratif itu mereka bekerja terus-menerus secara rutin memperbaiki orang. Nah, kalau kemudian ada dokter, sudah terlanjur jadi dokter, tapi bakat restoratifnya abu-abu atau hitam. Jadi bukan bakat yang dominan, bakat restoratifnya. Maka Hmm. sebenarnya bisa dicari nih. Ketahuannya belakangan ya, udah jadi dokter nih. Hmm. Ketahuannya Hmm. belakangan. Hmm. Ada kasusnya,
kalau di salah satu kampus ya, itu ijazahnya dikasih ke orang tuanya. Nih ya mah, Hmm. aku sudah jadi dokter seperti maunya mama. Sekarang izinkan aku bekerja sesuai dengan maunya aku. Dalam banget itu ya. Saya kadang nggak perlu se ekstrim itu juga maksudnya. Ada Mm-mm. beberapa Mm. jurusan setelah pendidikan dokter begitu, yang kemudian misal manajemen rumah sakit. Jadi Mm. ternyata orang kedokteran yang lebih cocok di manajemen. Jadi Hmm. ambillah MARS atau MPH jurusan manajemen rumah sakit misalnya. Hmm. Atau ternyata bukan restoratif tapi developer. Developer tuh senang mengembangkan orang lain. Jadi Hmm. ambil dokter yang pekerjaannya adalah mendidik. Dosen dong. Bisa dosen, bisa penyuluh ya, bisa istilahnya Hmm. kesehatan masyarakat, public health Oh, oke oke oke, ya, nyambung berarti ya. Ha. nyambung ya. Ada lagi, Oh, oke oke. atau ada juga dokter gigi misalnya, dokter gigi tidak suka menyembuhkan, tidak suka mengobati gigi keropos, tapi dia senang mempercantik gigi orang, Hmm. gitu. Kalau di kasusnya kita Hmm. sih kemudian ada santri talus mapping, dokter, dokter gigi yang kemudian menjadi coach, jadi Hmm. trainer akhirnya. Tapi dia tetap mengurus klinik kecantikannya. Klinik. Oh, Mm-mm. oke oke, kebayang. Jadi memang benar kita maksudnya itu tuh luas ya. Jadi kita nggak bisa mempatok oh hanya untuk ini gitu ya. Kalau Hmm. kamu bakatnya ini berarti kamu cocoknya untuk ini. Padahal sebenarnya dalam satu bidang, satu profesi aja lah, satu profesi itu bisa bercabang-cabang kemana-mana gitu kan ya. Ini sebelum lebih jauh lagi yang mau nanya ya boleh ya langsung ke ini lebih enak yang mau nanya mungkin ke question box ya. Jadi gampang ininya, tapi kalau yang udah terlanjur nggak apa-apa nanti coba saya ke atas. Eh, terus Esti tadi ada Aditya Prabowo itu siapa di Esti? Itu Mas Ini Adit, teman di Mas Adit. TM. Barusan Nah, tadi habis ada sesi. oh gitu. Mas Adit mau Mm-mm. gabung juga nanti nih di akhir-akhir kita kita undang nih. Kita undang di akhir-akhir sebelum penutupan nanti Mas Adit masuk ya. Hmm, Terus aku mau bacain pertanyaan dulu ya. boleh. Pertanyaan atau masih ada ini lagi nggak? Ada yang mau di apa? Dipaparkan lagi dari Hesti? Lanjut, lanjut. Langsung tanya aja boleh, Langsung tanya silakan. ya. Boleh ya. Nanti Mas Soalnya Adit bisa nanti bantu jawab. gitu ya. Atau mau masukin Mas Adit sekarang? Nantilah ya. Oh, jangan. Heeh. Ini pertama pertanyaan dari Cinta Melodi Putri. Bentar ya. Cara menerima kenyataan bahwa bakat anak berbeda dengan oh ini yang tadi nih kayak kita nih keinginan orang tua. Bagaimana ya Bu? Ya mau ada tambahan nggak? Gimana? Oke, jadi gini. em, sebenarnya kan kita lihat anaknya usia berapa ya? Mm-mm. Anjurannya adalah usia SD itu adalah aktivitas sebanyak-banyaknya buat anak. Ciptakan aktivitas yang fun sampai dia ngerti kira-kira saya mau menekuni kegiatan ini. Contohnya nih, Hmm. saya suka pakai ini sebagai contoh karena contohnya diri sendiri gitu. Haifa Hmm. waktu TK senang menari. SD kelas 1 saya masukkan ekskul menari, dia nggak mau. Hmm. Ekskul Kenapa? yang dia ambil kelas 3 itu ekskul desain grafis yang saya ceritain ke Medi ya. Hmm. Sehingga Oke. sekarang dia akhirnya dia bikin bareng sama Hmm. teman-temannya akun Instagram dengan admin. Dan dari situ saya ngelihat ya ampun nih anak ada beberapa bakat yang saya kelihatan di situ. Jadi masih didiemin. Akunnya Hmm. fangirling, jadi makanya nggak diomongin lah. Jadi nanti aja, Hmm. biarin aja kita Hmm. jadikan itu sebagai portofolionya dia, bahwa Hmm. dia bisa me, oh dia bisa menjalani aktivitas ini. Jadi di usia dia SMP nih 13 tahun, seorang anak saat dia punya keinginan, itu dia udah bisa bilang, Mama, aku mau jadi ini. Proyek yang sudah aku Hmm. jalani adalah ini, dan ini. Jadi itu SMP. Hmm. SMP itu waktunya dia untuk bekerja based on project. Hmm. Jadi nanti kayak Explore ya. bikin proposal ke orang tua. Kalau Hmm.
profesinya aneh-aneh. Kita kan nggak ngerti ya Hmm, profesi anak di masa depan apa ya. Yang kita tahu hmm, kan ya itulah hmm, zaman dulu misalnya apa entah IT, entah minyak, entah apalah misalnya. Tadinya hmm. mau bilangin gini, satu lagi kan ada namanya stigma ya. Kalau zaman dulu kan tadi dokter, kita ngomongin IT. Orang IT kan kita pikir nerd ya, kacamatanya tebel gitu. Orangnya suka Mm-mm. diam di belakang. Ternyata orang IT itu spektrumnya luas banget. Ada orang IT yang bagian customer. Wah, itu mereka yang mesti menarik. Mereka yang jualan program software gitu-gitu. Yang jago Hmm, desain. Wah, yang eksentrik banget. Dan itu ternyata luas banget spektrumnya IT sendiri. Makanya BINUS mm-mm. sendiri pun sekarang termasuk salah satu universitas terbaik tuh di Hmm. Indonesia. Oh, Cepet dua banget ya. minggu 2 minggu lalu ada ini kita ngobrol bisnis sama ini Hani, uh, Mbak Hani. Nah itu orang bisnis yang akhirnya bisnis kuliner selingan itu. Keren Seru. banget. Nanti boleh dicek ya di IG-nya Medi ya buat kita tonton Ah, bareng. ah. Terus lanjut ya. Jadi gitu ya. Ternyata ya memang nggak apa harus plek satu bidang gitu, tapi bisa dikembangkan gitu ya, yang sesuai dengan profesi itu, tapi tetap tetap bakatnya si anak gitu, interestnya si anak gitu ya, Hmm. seperti itu. Nah sekarang dari Dias nih, baga oh ya, bagaimana membedakan bahwa dia berbakat atau hanya cerdas? Ini ada nih Hesti, anak-anak yang apa aja bisa gitu, pinter gitu ya, apa aja bisa, suruh ini suruh itu bisa semuanya Hesti. Nah, tapi itu kan jadi kita juga bingung masa semua dia bakatnya dia gitu. Semuanya dia perfect lah menjalankan apa aja dia tuh pasti perfect. Saya ada tuh sepupu ya, ininya suami di New Zealand dia tuh bisa semua Hesti. Olahraga jago, pelajaran tuh IPA jago, semuanya lah, bahasa jago atau IPS-nya jago gitu aja. Jadi sebenarnya tuh dia tuh seperti apa gitu bakatnya tuh dia mana gitu, apa dia hanya cerdas jadi dia bisa semua atau memang itu bakat dia gitu. Ya, kalau di TM itu ada orang-orang yang disebut extraordinary. Jadi itu terdeteksinya. Kita bisa membedakan eh, dengan melihat orangnya, apakah orang tersebut extraordinary, maksudnya benar-benar luar biasa, alias dia excellent di semua hal, di semua bidang, atau memang dia hanya bilang bahwa dia suka semuanya, gitu. Hmm, Jadi oke. kelihatan, kelihatan orang-orang yang extraordinary ini luar biasa ya. Kalau salah satu Hmm, contohnya sebenarnya salah satu beliau salah satu pelopor sekolah alam begitu, itu juga salah satu tipe extraordinary. orang extraordinary people gitu. Kalau kita bilangnya multi talented. Emang Oke. cari taunya di mana? Dia enjoy kan ada 4 E ya. Enjoy, Hmm. excellent, apalagi Enjoy, easy, excel, easy, enjoy, easy, earn, excellent, earn. earning. Nah, jadi dia 4 E di semua bidang. Wow. Jadi Atau, ya nggak semua at- ya. Mungkin mungkin dia punya kelemahan tapi nggak kelihatan gitu. nah atau gini Esti, bisa nggak kalau ternyata dia itu orang yang pantang menyerah gitu, kalau udah ingin sesuatu dia benar-benar siang malam mengejar, jadi dia bisa sempurna di situ dan semua bidang gitu. Hmm. Karena saya termasuk tipe yang agak-agak agak-agak orangnya ngotot gitu. Jadi kalau udah mau sesuatu saya kerjain walaupun sebenarnya bukan bakat saya tapi saya bisa bisa achieve di situ gitu. Apakah itu juga bisa gitu kayak gitu? Oh, nantinya balikin lagi, liatin Mm-mm. kira-kira bertahan berapa lama sih untuk Oh, mengerjakan kegiatan itu. Kalau dia berbakat di situ dan berminat di situ, maka akan terus long, sampai long dia earn life ya, ya. sampai dia mencapai sesuatu. Ha. Kan kadang-kadang kalau Mm, kita coba-coba, terus ntar habis itu bosan, mm, udah cari yang lain, mm, ketemu lagi yang baru gitu misalnya. Iya Gitu. sih, Lanjut. memang. Lanjut. Jadi itu tadi ya, emang ada ya orang-orang yang Ada. extraordinary atau multi talent, multi Mm-mm. talent. Cuman ya gitulah, karena kita lihatnya ada bidangnya, tetap ada bidangnya. Misal ada yang emang multi talentednya tapi dia bidangnya science.
Ada bidang sains dan olahraga misalnya. Hmm. Sains, musik, dan olahraga jago, tapi kalau ketemu orang nggak terlalu pengen gitu. Atau kalau lebih suka menyendiri misalnya, seperti Hmm. Rangga di AADC. Oh, ini uh, 2000-an ya? 2000-an atau Eh, 90-an ya? 2000-an ya? 2000, Zaman kita. 2000. Oh, Mm-mm. ya, zaman kita kuliah ya. Lanjut nih ya, ada Ninda Hanifah. Bagaimana saat anak sudah diarahkan tapi tidak berbakat di bidang itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini dia. Coba lagi, coba lagi bidang lainnya. Bagaimana saat anak sudah Coba lagi diarahkan bidang tapi tidak. lainnya sampai ketemu bakatnya. Ah, iya, benar. Jangan tadi itu kan Jangan kadang-kadang kita ngotot. tuh saya mau ngomong kayak gitu maksudnya sebagai orang tua kadang-kadang ini ya. Tapi saya juga merasakan sih Hesti ya saya ya tadi itu kayak udah les gitu ya, udah bayar masa nggak diselesain gitu kan something like that. Tapi wajar Oke nggak lah, sih? Karena gini apa? ya, jadi curhat ya. Orang tua tuh punya keterbatasan. Yang pertama Hmm, keterbatasan pengetahuan ya, hmm, terus keterbatasan sumber daya. Sumber daya tuh kayak gini, orang yang gue kenal tuh guru lesnya yang itu gitu. Masa udah hmm. aku ajarkan kamu ke yang itu, terus kamu nggak mau, maunya diajarin sama guru yang mana lagi ya nggak? Iya benar-benar bisa. Iya kayak gitu kan. Tapi ya ya Iya. balik lagi sebenarnya kita untuk apa ya menciptakan generasi yang apa yang memang hebat gitu berarti orang tuanya dari orang tuanya juga harus mempersiapkan gitu ya mempersiapkan Mm-mm. diri gitu Mm-mm. ya salah satunya benar-benar semua inputan kita coba pelajari gitu kan kita coba pelajari biar bisa diterapkan gitu itu terus mana tadi yang tadi Ninda itu belum ya oh udah tadi ya Sudah itu yang tadi. Tadi ada terus kayaknya ini di pertanyaannya. oh iya iya bentar ini dulu abisin question box Boleh, dulu ya boleh. Regina Regina, bagaimana cara yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendeteksi bakat anak sejak dini? Nah ini dia kemarin sejak dini ini sejak dini nggak bisa Mbak Regina, udah jadi sayangnya kan Teh Hesti kemarin udah bilang bakat itu bisa usia 16 ya, Teh Hesti ya? Kalau menggunakan kuesioner talent mapping, diisinya sebaiknya di usia 16 Usia tahun. 16. Jadi usia 0 sampai 16 itu waktunya explore. Jadi kita tidak bisa menjudge dia bakatnya ini, enggak, tapi terus dieksplor semuanya sampai benar-benar di 16 tahun kelihatan mana yang benar-benar powernya dia gitu. Gitu ya, Hesti ya. Aduh, Ah, lama-lama pinter saya. sambil sedikit meluruskan ya, kan Gimana? pertanyaannya adalah mendeteksi bakat. Oh, Jadi mendeteksi ya. sebenarnya, jadi kalau dari anak yang masih kecil itu kita sudah mulai dengan menggunakan tools-tools yang tersedia tuh di TM tuh ada portofolio bakat, Hmm, ada untuk yang anak-anak lebih besar itu ada Pandu 45 hmm, dari Bu Septi Penny Wulandari ya, Institut hmm, Ibu Profesional. Kalau hmm. portofolio bakat bisa kontak Ustadz Ferus. Kalau talent mapping observation bisa kontak Andri Fajri ya. Masternya banyak, Matt. Aduh, ini banyak ini ahli-ahlinya ya. Ada lagi kalau bahas tentang magang ya sama project based, ketemunya Ibu Hmm, Dina Syarifa dari AB Home di Bogor. Masya Jadi Allah. kalau masih TK bisa pakai portofolio bakat. Sebenarnya sih TK itu dan SD tuh tujuannya adalah having fun activities. Jadi Oh gitu. dicobakan SD yang mereka berbasis TM tuh mereka mencobakan aktivitas-aktivitas apa yang dimaui si anak. Jadi Nah, eh, aktivitasnya disediakan, nanti anak-anak nyobain, nanti kelihatan siapa menyukai aktivitas apa. Nanti hmm, makin lama makin sering kan? Nah, pada saat hmm, makin sering pun kita ngelihat bahwa anak tuh 4E di situ. Ya, hmm, contohnya yang paling dekat nih keponakan saya di Sekolah Alam Bintaro, dia suka masak. Jadi hmm. SD-nya dia sudah menghasilkan itu, bikin cookies Wow, coklat dijual, Matt. Terus, Masya Allah. tapi ternyata meskipun dia berbakat memasak, dia nggak mau jadi chef. Rupanya Hmm.
Dia inginnya jadi saintis. Rupanya dia itu menyukai resep-resep itu karena Oh, dia suka komposisi. precise. Mm-mm. Mm-mm. Chemistry. Komposisi segala. Heeh, heeh. Oh, iya, 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 ngerti, ngerti. Jadi orang tua Nyambung dengan ya. asumsi-asumsinya gitu bahwa ya udah Heeh, deh anak anak saya kayaknya jagonya di sini di sekolahin ini aja. Ternyata heeh, tahu-tahu belok. Kayak Bu Vita heeh, nih kan ceritanya di sini. Tahu-tahu anaknya maunya heeh. film. Akhirnya sekolah film. Ih, saya juga loh, Zoga. Langsung promosi. Eh, kan engineer ya, sekolah engineer segala macam. Ih, sekarang mau bikin konten anak di YouTube. Pengen bikin konten anak yang mendidik tapi menyenangkan, Hesti. Gimana? Mm-mm. Ternyata itu effortnya lebih. Kalau hanya vlog-vlog gitu tuh mah tinggal ini upload-upload ya. Tapi kalau bikin konten anak yang mendidik dan menyenangkan, kita harus bikin konsepnya apa nih? Apa yang ingin apa yang kita ingin penonton dapat gitu ya. Anak-anak ini dapat. Terus mulai dari konsep, terus ininya apa apa gitu ya, latarnya apa, terus apa ininya, semuanya lah ya, tentang videonya sendiri gitu. Nah, editingnya juga ternyata susah. Jadi benar-benar, Warnanya ya, pilihan warnanya, pilihan fontnya. oh, Tapi udah keren ya, banget, keren banget. Dengan jadi benar-benar, banyaknya follower itu kayaknya follower terbanyak di angkatan kita deh. nah, Followernya. jadi nih Hesti, jadi memang sekarang channelnya di ini Hesti diganti nama Aslam Ashraf Official. Jadi emang khusus khusus buat channel anak tapi yang mengedukasi gitu ceritanya. Selingan. Tapi kita menyadari nggak ya, ternyata gini ya, kan kadang-kadang kan emak-emak tuh kalau lagi capek ya, kita suka ngeluh ya, at least Hmm, gini, hmm. pada saat kita beraktivitas yang produktif dan kita fun gitu, akhirnya Hmm. energi kita diarahkan ke hal yang positif. Gue pengen belajar hal baru nih. Terus Oh akhirnya iya, jadilah iya. berbuat sesuatu gitu. Benar, Iya benar, kan? benar. Bener ya? Bener Benar, ya? benar. Setuju. Setuju. Mm-mm. Tapi Kecuali lagi mager. Kayak iya lagi sekarang lagi mager. kedinginan. Iya, sudah 2 minggu ya mager kemarin ya. Sampai nggak ngupdate Instagram. Kelihatan nggak lagi mager, nggak pernah update gitu ya. Jadi benar-benar belum mindset harusnya tuh belum ada gitu, Hesti. Nggak usah Masih pakai mindset harus. Kalau diajarin masih sama have guru fun saya gitu. jangan harus. Jadi sambil males dimalesin aja kerjaannya, sampai nggak males lagi. Oh gitu. Dasar. Nah iya, jadi memang ternyata gitu sih. Jadinya, tapi ketika kita ingin mencoba hal baru, justru motivasi ya Hesti, ya motivasi hidup itu ada gitu. Karena saya kan dulu cerita sedikit ya nih Hesti. Jadi habis nikah gitu kan, awalnya wanita karir, waduh gaya banget. Wanita karir gitu ya. Terus habis nikah kan bener-bener total enggak ya Hesti ya, dan dengan keterbatasan segala macam gitu ya. Jadi bener-bener di rumah gitu ya. Jadi Nah ibu itu, rumah tangga aja. tapi yang keserang itu mental kali ya, Hesti. Ya mungkin secara finansial suami mencukupi atau suami nggak ada menekan harus kerja segala macam, tapi mental mental saya sendiri akhirnya tuh drop seperti kok saya bukan apa-apa, kok saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ngerasa, jadi suami ngomong gini dikit, jadi bener-bener saya gitu banget ya, gitu ya, sesuatu yang kayak gitu ya, Hesti ya. Nggak ada semangat lah, nggak ada semangat untuk berkembang kayak gitu ya juga. Nah, tapi ketika saya menemukan hal baru ini, itu jadi beda, Hesti. Jadi termotivasi walaupun sibuk ya. Sibuk gitu ya, sibuk. Jadi memang manajemen waktunya harus dibagi, tapi bener jadi semangat lagi gitu. Ternyata emang kita selalu butuh sesuatu yang baru. Iya, dan wajahnya Hesti. juga jadi cerah. Oh iya ya, masa Heeh, sih? dia jadi Cantik muda nggak? lagi. Bro, gaya Oh, banget. cantik banget. Hesti bisa aja nih. Ya ampun lah. Mau dikirim apa Hesti coba? Coba kita lanjutin, ada lagi nggak yang Ada. bertanya? Ada Vie Nasna. Bu, bagaimana cara kita melihat bahwa anak menerima atau menolak bakat yang diarahkan oleh orang tua? Nah, ada ya. Ini juga sih, kan anak-anak itu cenderung, ada anak-anak yang nggak mau ngecewain orang tua ya pasti ya. Mm-mm. Jadi mereka tuh tipe yang pengen orang tuanya happy aja, walaupun dari kecil ada loh yang kayak gitu Hesti. Nah itu gimana sih sebenarnya, kita juga nggak mau kan jadi mereka tertekan gitu, tertekan, apalagi sekarang tingkat ini kan stres anak semakin tinggi ya Hesti ya, apalagi banyak yang sampai suicide
bunuh diri kayak gitu kan, itu sesuatu yang aduh menyeramkan gitu ya. Nah ini gimana Hesti? Coba. Anak berusaha menyenangkan orang tua. Kan sebenarnya umur Mm, orang tua juga tidak sepanjang itu ya. Jadi sebenarnya wajar mm, juga ada beberapa anak dengan mm, bakat tertentu kecenderungannya adalah pleasing others, menyenangkan orang lain gitu. mm, Mungkin anak-anak berbakat di lift misalnya yang dia senang menolong orang, terus berempati, punya empati sama mm, orang tuanya begitu. mm, Ada juga beberapa anak yang jadi ada bakat ya, ada bakat namanya futuristik. Bakat futuristik itu mengenali masa depan. Jadi dia udah kebayang 5-10 tahun lagi mau jadi apa. Kadang-kadang orang tua hebat ya. nanya, saya tuh nggak tahu anak saya mau ngapain sih. Nggak taunya Mm, anaknya punya futuristik. Ibu, tanya aja anak ibu mau jadi apa. Gitu. Karena dia udah kebayang mm, tuh, entah dia mau menghayal, mau jadi astronot, mau jadi robot lah, mau bikin robot, siapa mm, tahu mm, kejadian. Tapi ada anak-anak yang enggak. Jadi mm, futuristiknya hitam abu-abu, mm, terus dia orang yang hidup di saat ini. Punya mm, orang tua yang memang udah kebayang nih, ibunya punya punya bakat futuristik, visioner mm, ibunya yang bilang, kakak kamu jadi ini aja, tapi kan ibunya mm, gemes dong, emang anak saya mm, nggak punya impian ya, ya ternyata mm, impian anaknya adalah menyenangkan ibunya, ya boleh, mm, boleh ya. Tapi balik boleh lagi nih bisa. Hesti. Balik lagi kayak gini ya Hesti ya. Kalau kita gimana ya sih? Karena saya ngalamin ya, karena ketika saya tuh sempat mengalami masa tertekan gitu. Setelah saya pelajarin, kemarin juga kan saya sempat ngeliatin, ngintipin, kepoin IG-nya Marsanda gitu ya. Ternyata yang bagus ya sih ya. Jadi dia mengajarkan, salah satu tuh ada dia live dengan penerbit buku juga. Jadi dari India kalau nggak salah ya. Jadi dia itu mengajarkan, yang saya tangkap tuh jangan mengeluarkan apa sih bakatnya kamu, maksudnya mengeluarkan apa yang kamu inginkan, jangan menjadi sesuai ekspektasi orang lain gitu, karena itu akan menekan kamu gitu. Stres-stres kamu tuh justru karena kamu takut dianggap nggak pinter masak, kamu dianggap nggak pinter, kamu bukan istri yang baik gitu. Ternyata saya pelajari memang tekanan-tekanan, jadi diri kita saja sendiri gitu, biarin aja Hmm, orang mau ngomong apa gitu, orang mau ngomong apa gitu. Nah itu buat anak kalau yang selalu ngikutin gitu membahagiakan orang tua itu berbahaya nggak? Karena saya sendiri ya pernah mengalami masa takut takut dibilang nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Terus saya tuh tertekan ya, Sti. Tapi setelah saya keluar dari itu, biarlah mereka mau ngomong apa tentang saya gitu, mau dibilang gini, bilang gitu. Yang penting saya menjadi diri saya gitu. Saya lebih lega loh, Hesti. oke, Apakah gini. itu ke anak juga kayak gitu? Kan sebenarnya anak ingin membahagiakan orang tua ya. Mm-mm. Tapi kalau orang tuanya tidak punya batasan, kapan anaknya itu Hmm. diapresiasi, terus kapan anak itu membahagiakan orang tuanya, mau Mm-mm. seberapa tinggi pencapaian anak itu, maka Mm-mm. nggak akan pernah cukup begitu. Iya benar Jadi benar. sebenarnya anak ingin membahagiakan orang tua, tapi pada akhirnya akan jatuh gitu, karena ya nggak Hmm. ada batas. Kalau orang tuanya toksik, jadi istilahnya nanti akan the toxic parents misalnya. Hmm. Hmm. Tapi kan sebenarnya sebenarnya nantinya balik ke bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi waktu kemarin Iya iya. sebenarnya ada obrolan sama teman gini, Matt. Hmm. Bahasannya, obrolannya eh, tentang apakah orang tua mencintai dia. Apakah orang tuanya khawatir apakah dia mencintai orang tuanya. Jadi ibunya, kasusnya misalnya Hmm. ibunya begitu. Ibunya merasa bahwa anaknya tidak mencintainya. Terus saya bilang Hmm. gini, jawab aja iya. Eh, aku tidak mencintai ibu sebanyak ibu mencintaiku. Aku lebih mencintai ibu dibandingkan ibu mencintai diri ibu sendiri. Jadi Hmm. kadang-kadang Oke. kasusnya adalah kita bahkan tidak mencintai diri kita sendiri. Maulah Hmm. menuntut orang lain mencintai kita begitu. Dan itu terjadi waktu sampai kita jadi parents, jadi orang tua begitu. Jadi kan Hmm. kalau kuncinya sebenarnya terutama saat belajar bakat adalah acceptance. Kita menerima nih. Menerima. Hmm. Nah, nanti kalau kita menerima, maka kita akan melihat bahwa pencapaian anak itu sebenarnya perlu kita apresiasi.
Jadi kalau Mm-mm. kemudian dia maunya membahagiakan orang tua, ya orang tuanya ada dong. Iya, mama bahagia saat kamu kemudian. Mm-mm. Kan terlihat ya. Mm. Tapi Mm. kalau orang tuanya tidak bahagia, masa iya sih anaknya masih tidak Terus, bahagia dengan dirinya sendiri begitu. Sehingga mm-mm. anaknya nanti akan ada batasnya. Maka jadinya Mm-mm. kayak mental health itu jadi Mm-mm. problem problem kesehatan mental keluarga yang nantinya Mm-mm. perlunya family therapy katanya. Nah, iya, jadi memang ternyata yang ininya nggak ke anak aja gitu, justru orang tuanya juga ya harus harus benar-benar memahami gitu kan ya. Wah, Sebenarnya bukan begitu sih, tapi karena kita yang sadar duluan, kita mm, sebagai anak ya ke orang tua kan, bukan kita sebagai orang tua sekarang nih. Maka kita mm, yang memutus tali itu. Jadi kitanya sendiri yang belajar bagaimana mencintai diri sendiri dan bagaimana kita bahagia. Jadi bahagia itu nggak pakai syarat, karena oh kita gitu. terlahir sebagai orang yang bahagia, tapi Mm, kita tumbuh sebagai dengan belajar untuk tidak bahagia gitu loh. Kalau bahagia tuh nah mesti gitu. punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Sama dengan Mm, cinta, cinta juga nggak pakai syarat. Cinta sendiri cie. adalah syarat. Oh, ini tribute to Pak Prasetya M. Brata, guru saya di Leo. Ini Masuk, kata-katanya beliau. Jadi iya ilmunya nah. ilmu ilmu leadership inside out begitu. Belajar untuk Mm, mencintai dan bahagia tanpa syarat. Masya Allah. Susah itu. Ya, katanya butuh derita lebih banyak. Mm. Tapi sebenarnya cinta orang tua itu ke anak tanpa tanpa syarat nggak sih? Ya nggak sih? Hmm, Kalau saya ngerasa ya saya nggak minta apa-apa gitu ya, bener-bener cinta gitu. Nggak tahu kenapa susah diungkapin kenapa cinta gitu, tapi cinta banget gitu. tapi coba kalau diuji nih, Masya Allah. anaknya Oh. gedean dikit, mendingan main sama tetangga dibandingin main sama ibu. Aduh. Patah Iya, hati iya, deh. bener. Ya bener-bener. Sekarang kan masih lucu-lucunya tuh ya, serap apa-apa kan Mm-mm, maunya sama mama gitu. Aduh, mm-mm. kayak mamanya paling inilah nomor satu. Adalah dunianya. Ya sih ini banyak banget pertanyaan, kita langsung aja ya masuk. Dari Putra nih, M Putra Sani ya. Selamat malam, izin bertanya lagi apa kita harus ikut memilih bakat anak tersebut atau mendukung? Enggak. Atau mendukung. Sebaiknya orang tua memang tidak tahu ya bakat anaknya apa. Karena ya udah Kenapa? dikasih aja aktivitasnya. Nanti dia akan muncul sendiri. Karena kalau orang tua tahu bakat anaknya berbeda sama orang tuanya, nanti diarahin tuh Oh, supaya ngikutin bakat orang tuanya. tapi kan kita harus saat kita harus memfasilitasi anak itu, Hesti, kita kan harus tahu dong, secara nggak langsung kita tahu minatnya anak kemana. Kan kita harus menyediakan peralatan. Kalau misalkan dia suka masak kan berarti harus menyediakan peralatannya segala macam. Berarti kita mau nggak mau. Tapi saya bener loh Hesti, mungkin jadi ini ya Hesti ya belajar kayak gini ya. Makin kesini mungkin kita dunia psikologi itu semakin terbuka gitu, Berkembang. berkembang dan mendekati ibu-ibu kayak saya gitu ya. Jadi kita wawasan tuh semakin terbuka. Jadi bener-bener kayak saya nih, saya tuh kayak kalau misalkan ternyata kalau dulu kan emang monoton ya, orang tua tuh pengennya jadi dokter. Apa aja sih Hesti profesi itu dokter, Dokter, uh, pengacara, insinyur. insinyur, insinyur pilot itu kan yang Mm-mm. gajinya gede-gede kalau kata mereka dulu teh. Nah, Arsitek. arsitek. Nah, terus tapi saya enggak loh. Saya merasa sekarang tuh udah terbuka dan saya pikir apapun yang mereka mau asal mereka bisa the best di situ. Bahkan saya kepikiran, saya mau ngajarin siapa tahu ya bakatnya di komputer gitu. Saya mau ngajarin dia desain gimana apa digital marketing sampai kepikiran kayak gitu Hesti pada anaknya masih kecil ya. Aduh, kamar mandi aja masih harus di ini. Tapi saya udah kepikiran apa saya ajarin desain ya nanti ya maksudnya mungkin bakatnya di situ gitu kan, bakatnya di situ. Jadi saya nggak bener-bener nggak lagi patokan profesinya apa gitu, apa yang bisa dia create dan dia apa keluar jadi nomor satu itu yang sekarang malah saya pikirkan gitu. Itulah Ah, mungkin kelebihan. Gimana? Kelebihan perkembangan zaman atau Iya. mungkin karena orang tuanya konon ya ibu-ibunya Mm, semakin berpendidikan begitu. Tapi sebenarnya mm, mungkin begini malah, mungkin sebaliknya. Kalau orang tua kita dulu tahu bahwa dengan keterbatasan pendidikannya dia akan melepaskan anaknya ke dunia luas.
berguru sama banyak Mm, orang gitu. mm, Kalau orang tua sekarang dengan segala fasilitasnya, tadi ya, mm, dengan mm, keharusan memfasilitasi anak, ternyata bakat anak ditemukan pada saat orang tuanya melepaskan anak. Makanya sekarang ya, kalau di sini nih, pesantren mm, kembali, ya orang anak-anak mulai dilepaskan lagi ke pesantren misalnya, supaya dia memahami ilmu yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. mm, Jadi pada mm, akhirnya akan ada satu titik di mana kita melepaskan anak, kita pasrah, dan rupanya aktivitas yang dia gemari itu benar-benar di luar dari jangkauan kepala mm, kita mm, gitu. Jadi kalau mm. katanya kan kalau zaman sekarang kan bisa diketekin ya sama ibunya ya. Kalau bisa mah beberapa misalnya jadi helikopter mom. Ayo kamu butuh apa nanti mama siapin. Kamu butuh apa kak? Jadi nanti mama siapin. Pada akhirnya tahu-tahu kuliah. Waktu itu saya malah dicurhatinnya dengan anak SMA yang nggak pernah nginep sama sekali dari Hmm, kecil di rumah kaget keluarga. ya. Jadi kalau di rumah keluarga ibunya ikut. Akhirnya Hmm, ada kegiatan sekolah. Kok ini anak marah-marah katanya kalau ada kegiatan sekolah mungkin memang punya problem emosi. Tapi saya cuma hmm, tanya, anak ibu pernah nginep di luar nggak? Maksudnya dari kecil ya, hmm, entah SD, hmm, SMP di rumah keluarga dilepas sendirian gitu. hmm, Rupanya hmm. ibunya khawatir, cemas kalau anaknya lepas Kenapa-napa? dari dia, Hmm, kenapa-napa. hmm. Udah mau habis ya Rasa waktunya? iya, aduh, ya ampun ini, aduh, ini soalnya suka yang terakhir itu mati sendiri ya sih, karena kalau udah habis Mm-mm. waktunya mati. Ini aja buru-buru ya nih, kasihan yang di pertanyaan di ininya, di komen. Bentar ya. Ya, tapi ini udah ya Ajril ya. Saya mau bertanya Bu, apakah kedekatan antara orang tua dan anak bisa mempengaruhi bakat seorang anak? Nah, itu yang tadi yang saya bilang ke suami, kalau misalkan anaknya mau aktif ya ajak keluar gitu, sering main di luar gitu kan. Tuh, itu kan. Iya, itu benar tapi Singkat-singkat sebagai aja, Hesti. stimulasi. Jawabnya Itu benar singkat-singkat tapi aja. sebagai stimulasi. Tapi tidak Oh, oke oke. bakatnya anak memang sudah ada dari sononya. Nah, Jadi ya. bukan bukan karena itu, bukan karena bukan karena kedekatan, Nah, tapi memunculkan iya. oke oke. Nah, ini menarik nih, Hesti ini. Saya juga belajarnya. Joy dari Joy. Apakah anak yang cowok seperti cewek atau sebaliknya itu terjadi karena orang tua salah mengarahkan bakat? Nah, ini juga Hesti. Jadi saya tuh sempat ada ya karena Aslam seneng soal kayak gitu ya. Saya pengen ikutin drama ya, Hesti. Sebenarnya pengen public speaking, tapi public speaking itu awalnya dari drama gitu kan. Nah, kenapa suami saya malah bilang gini, kalau drama banyaknya cowoknya nanti jadi kayak gimana gitu loh Hesti ya. Dan saya kan jadi takut juga ya. Apakah apakah emang dari pengarahan seperti itu atau kayak gimana itu Hesti yang gimana sih Hesti? Coba Hesti ini saya juga harus hati-hati masalah kayak gini. Iya, lingkungan itu kan Hmm, sebenarnya pendidikan moral ya. Kalau pendidikan moral hmm, itu dimulainya terutama dari SD dan dari teladan. Teladan guru teladan. dan orang tua di sekitar. Hmm. Jadi anak Jadi boleh memang dan tidak boleh. hmm. Ya, mulai Jadi dari SD, TK, SD, TK dan SD. jadi Jadi dia benar-benar tahu, dia bisa tegas mana yang dia hmm, tahu, boleh. mana boleh nggak boleh, mana yang parah, Iya. mana yang enggak Hmm. gitu. Kalau iya benar-benar. Kalau saya seperti hal yang simpel aja dari warna saya nggak tahu juga ya warna siapa yang menciptakan warna pink itu untuk girl itu nggak tahu. Tapi saya strict gitu ya. Suami juga gitu. Jadi kalau pink itu harus untuk cewek ya nggak boleh. Kalian tuh cowok jangan pakai pink kayak gitu sesuatu yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga itu ada hubungannya apa enggak gitu ya. Jadi benar-benar uh, kayak kalau anak laki berarti kita harus benar-benar bapak itu harus menjadi figur ya. Jadi anak itu tidak, oh saya cowok jadi kayak harus kayak bapak gitu kan. Kebayang gitu nggak sih sih? Iya, bapaknya juga kayak bapak-bapak. Bapaknya harus kayak bapak-bapak gitu. Kalau cewek ya ibu gitu. Oh saya kan girl gitu kayak kayak ibu jadi harus kayak ibu. Ya tanya lagi ayo bentar lagi. Bagaimana cara kalau orang tua ini dari Ersa ya. Kalau orang tua yang sibuk, bagaimana cara membentuk bakat seorang anak? Mm-mm.
Orang tuanya Gunakan sibuk, quality Hesti. time. Quality time. Kan ada waktu berkualitas, waktunya Mm-mm, ditetapkan. Kalau bisa mm-mm. rutin, kalau bisa konsisten, dan kalau memang Mm-mm. nggak bisa, ya cari guru untuk Oke, oke, oke. menghandle. Akan ada peran pengganti orang tua, peran ayah, peran kakek, nenek, Heeh. om, tante, paman, tetangga, gitu. Hmm. Jadi intinya nggak bukan orang tua itu bukan superpower ya. Kalian bisa mendelegasikan sebenarnya ya. Kalian yang Iya, betul. memilih memilih apa sih gitu konsepnya, materinya, tapi bisa mendelegasikan gitu ya. Karena It kondisi takes a keluarga kan, village to raise a child. ah, Jadi anak-anak tuh punya anak orang sekampung begitu sebenarnya kalau ada seorang mm, anak. Jadi jadi tanggung jawabnya bukan hanya orang tua aja, mm, single mm, mother or mm, father. iya, karena kan kita juga maksudnya kebutuhan keluarga kan beda-beda. Ada yang memang ibunya harus terpaksa harus kerja gitu kan ya. Jadi Ada playgroup, oh, ada playgroupnya. Nah ini langsung ya Hesti, mungkin bisa sekitar habis kayaknya. sekitar habis ya. Aduh, satu lagi lah Ah, Hesti, kasihan. Gitu ya. Ini tanya doang. Mana ya tadi ya? Oh ini nih. Nah, apakah seorang anak yang terlalu aktif bermain gadget bisa mempengaruhi bakat? Nah, ini gadget Hesti, menarik Hesti. Em, ya anak-anakku kalau jujur ya Hesti, ya anak-anakku juga masih nonton ya gitu, cuma dengan batasan gitu ya. Kita berusaha menerapkan batasan, tapi emang itu susah Hesti. Gimana Hesti? Apa itu kita mempengaruhi bahas bakat di ya? sesi sendiri ya Oh iya tentang ya nanti ya. gadget. Oh iya udah. Bisa Oke oke. mempengaruhi bakat ya bisa kan pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa. Mm-mm. Nanti kita lihat Mm-mm. gadgetnya ngapain, belajar apa, aplikasi apa yang digunakan, gamesnya jenisnya apa. Kalau coba dieksplor lagi, sarannya adalah orang tua menciptakan attachment dulu buat anak. Karena sebenarnya gadget adalah pelarian anak. Karena butuh sosialisasi, apalagi sekarang mereka mainnya di game online. Gitu, Hmm. Medi. Selamat Oke. Iya, malam. makasih Hesti ini ya. Assalamualaikum Kayaknya udah nggak ada warahmatullahi waktu, wabarakatuh. untuk merangkum lagi. Ini saya terima kasih yang udah gabung 170 hari ini ya, sekitar 170 Mm-mm. naik turun lah. Terima kasih banyak. Makasih. Nanti minggu depan pastinya lebih seru lagi. Jadi ini apa? Ikuti terus. Tapi yang paling paling penting saya sih nggak ngelihat berapa banyak orang yang join, tapi semoga uh, mau orang atau dua orang, tapi itu bermanfaat gitu. Ada yang bermanfaat untuk bersama gitu ya. Daripada banyak tapi tidak membekas gitu ya, Hesti ya. Lebih baik sedikit tapi memang berkualitas gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya semua dan jangan lupa ya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah ya Hesti ya. Dan juga Sama-sama. semuanya salam semua untuk ini praktisi talent mapping. Mungkin kapan-kapan kalau mau keroyokan ada yang mau gabung-gabung boleh kita buat satu Kita mau sesi. ngadain itu ya, kelas TM mungkin bareng-bareng. Jadi ada misalnya Teh Medi, tes talent mapping, terus kita Oh bedah iya, iya, boleh, bareng-bareng. boleh. Boleh, boleh, siap, siap, siap. Siap, Hesti. Semoga nggak malu-maluin ya. Hasilnya saya nggak malu-maluin. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk giveaway seperti biasa dipantau ya di IG saya, nanti Jangan lupa diumumin. di-follow. Oh iya, follow juga ini IG-nya Hesti, ada di IG saya ya di pengumuman di flyernya. Kemudian apa ya nanti yang giveaway bisa kontak adminnya BBQ ya. Ada semua di sana di Instagram. Terima kasih semua. Assalamualaikum, Hesti. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam. Saya off ya.